Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina, NPM 2151140. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata pelajaran pengantar hukum Indonesia yang berjudul Sistem Hukum di Indonesia, yang dimana dosen pengujinya adalah Bapak Febri Jaya SH MH. Baiklah, saya masuki ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian dari sistem hukum. Menurut Profesor Subekti, sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola. Hasil dari suatu penulisan itu mencapai suatu tujuan. Jadi, yang dimaksud dengan sistem hukum adalah suatu susunan atau tatanan yang secara teratur yang mengatur mengenai hukum. Sistem hukum yang ada di Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental, yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon, yang ketiga ada sistem hukum adat, dan yang terakhir ada sistem hukum Islam. Baik, kita masuki ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental berkembang di negara-negara Eropa dan sebagian disebut dengan istilah civil law. Prinsip utama atau prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental ialah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis. Sedikit mengenai tentang sistem hukum. Semula, sistem hukum itu berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustianus. Kodifikasi hukum itu merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustianus yang disebut dengan Corpus Juris Civilis. Apa yang dimaksud dengan Corpus Juris Civilis? Corpus Juris Civilis dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, serta Asia yang termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Contoh dari Eropa kontinental yang pertama ada KUHP, meliputi penipuan, pencurian, pembunuhan. Adapun penganut dari sistem hukum Eropa kontinental adalah Belanda, Jerman, dan Prancis. Pada tahun 2019, RUU KUHP mengalami kontroversial, akhirnya ditunda pengesahannya oleh DPR. Menyusul aksi demo puluhan ribu mahasiswa di Senayan yang memprotes pasal-pasal kontroversial di dalamnya. Lalu, pasal apa saja dalam RUU KUHP yang menarik kemarahan banyak orang? Yang pertama ada hidup bersama tanpa menikah, terkena pasal 419 ayat 1. Yang kedua, unggas peliharaan, terkena pasal 278. Yang ketiga, bergelandangan, terkena pasal 432. Yang keempat, berzina, terkena pasal 417 ayat 1. Yang kelima, aborsi, terkena pasal 251, 470, 471, dan 472. Yang keenam ada kebebasan berpendapat, terkena pasal 218 ayat 1. Yang ketujuh, korupsi, terkena pasal 604. Yang kedelapan, penistaan agama, terkena pasal 313. Yang kesembilan, alat kontrasepsi, terkena pasal 414. Yang terakhir ada santet, terkena pasal 252. Baiklah, kita masuk ke sistem hukum yang kedua, yaitu sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika mula-mula berkembang di negara Inggris dan dikenal dengan istilah common law atau unwritten law, hukum tidak tertulis. Sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota Persemakmuran Inggris, Amerika Utara, Kanada, Amerika Serikat. Sistem hukum Anglo-Saxon bersumber pada putusan-putusan hakim atau putusan pengadilan atau jurisprudensi. Putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, maka melalui putusan-putusan hakim itu, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk dan mengikat umum. Kita masuk ke sistem yang ketiga, yaitu sistem hukum adat. Apa itu sistem hukum adat? Sistem hukum adat terdapat dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lain. Di Indonesia, asal mula istilah hukum adat adalah dari istilah adat Recht yang dikemukakan oleh Snats Fugroni. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya.
Hukum adat dapat berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti. Karena sifatnya yang mudah berubah dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, hukum adat elastis sifatnya. Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri. Pada contoh hukum adat, saya mengambil dua adat, yaitu adat Melayu dan Bugis. Kebetulan itu adalah adat saya. Yang pertama ada adat Melayu pada acara pernikahan, ada malam berinai, pencak silat, dan nasi minyak. Nasi minyak adalah suatu makanan yang dimana harus wajib ada pada acara pernikahan Melayu. Yang kedua ada upacara adat atau tamu penting. Ada tentang tapung tawar, skapur siri, dan tari persembahan. Tari persembahan ini merupakan hal yang wajib juga yang dipakai pada acara-acara penting dalam menyambut tamu pada adat Melayu. Yang kedua ada adat Bugis. Di acara pernikahannya yang pertama ada mamanu-manu. Yang dimaksud dengan mamanu-manu adalah prosesi ini dilakukan sebelum upacara pernikahan. Contohnya calon mempelai laki-laki akan mendatangi orang tua mempelai perempuan dan meminta izin untuk mempersunting gadis pujaannya. Biasanya di sini mereka membahas mengenai nilai uang panai atau mahar tentang wanita tersebut. Yang kedua ada mapasau boting atau ceme pasi. Setelah menyebarkan undangan pernikahan, mempasau boting yang berarti merawat pengantin adalah ritual awal dalam upacara pernikahan. Acara ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut sebelum hari H. Nah, selama 3 hari tersebut, pengantin menjalani perawatan tradisional seperti mandi uap dan menggunakan bedak hitam dari campuran beras, ketan, asam jawa, dan jeruk nipis. 3 ada mapandre teme. Karena mayoritas suku Bugis memeluk agama Islam, pada sore hari sehari sebelum hari pernikahan, diadakan acara mampandre teme atau khatam Al-Quran dan pembacaan berzanji yang dipimpin oleh seorang imam. Yang keempat ada mapeci atau tudampeni. Mapeci sendiri merupakan proses siraman. Proses siraman ini bertujuan untuk tolak bala dan membersihkan calon mempelai lahir dan batin. Biasanya, air siraman atau mapecili diambil dari 7 mata air dan juga berisi 7 macam bunga. Selain itu, terdapat juga koin di dalam air mapecili. Selanjutnya mengenai upacara adat atau tamu penting. Yang pertama ada tari padupa, yang kedua ada ritual bisu. Nah, yang dimaksud dengan ritual bisu yaitu pada masa-masa tertentu di mana setiap manusia mengalami masa kritis dalam siklus kehidupannya. Kegiatan upacara ritual dipercaya merupakan cara untuk membantu menghubungkan manusia dengan yang diyakininya untuk mengatasi masa kritis yang dimaksud. Contoh aturan tidak tertulis yang berada di masyarakat. Yang pertama, mengetuk pintu sebelum bertamu. Yang kedua, bertegur sapa dan menyalami. Yang ketiga, tamu dilarang bertamu melebihi pukul 10 malam. Yang keempat, membantu jika ada acara atau pernikahan. Yang kelima, tidak berbicara kotor. Nah, setiap daerah memiliki aturan-aturan yang berbeda. Kita masuki kepada sistem hukum yang keempat, yaitu sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara lain seperti negara Afrika, Asia, Eropa, Amerika. Sistem hukum Islam bersumber pada yang pertama ada Al-Quran, yaitu kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua ada hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan sikap Nabi Muhammad SAW. Biasanya bisa berbentuk ke dalam sunnah, yaitu sunnah dianjurkan untuk meminum dengan tangan kanan dan disunahkan untuk makan dengan duduk, dilarang untuk makan dengan berdiri. Yang ketiga ijma, yaitu kesepakatan para ulama besar mengenai hukum. Yang keempat qiyas, yaitu analogi dalam persoalan hukum. Peraturan-peraturan hukum dalam sistem hukum Islam dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu syariat dan fikih. Syariat adalah norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang secara langsung ditemukan dalam Al-Quran dan diperjelas dengan hadis. Yang kedua ada fikih. Fikih adalah norma-norma hukum yang merupakan hasil pemikiran manusia ahli fikih terhadap sesuatu yang tidak jelas disebut dalam Al-Quran dan hadis, karena berubah-ubah menurut tempat dan waktu. Syariat sebagai aturan-aturan yang langsung dari Allah sifatnya tetap dan tidak berubah-ubah. Contoh mengenai hukum Islam yaitu ada harta waris. Harta waris sudah tertera pada pasal 171 huruf E KHI, yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah atau tajhiz, pembayaran utang, dan pemberian utang kerabat.